Suara jelas teman-teman semuanya? Jelas, Pak. Oke. Videonya yang masih off bisa di-on-kan dulu ya. Oke, saya informasikan lagi pada teman-teman semua yang videonya masih off, tolong di-on-kan dulu kecuali yang sudah izin. Mari kita buka dulu pertemuan kita pada malam hari ini dan baca basmalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam teman-teman semuanya. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kembali di Zoom meeting untuk perkuliahan riset pasar ya. Di hari ini hari Kamis tanggal 3 Juni 2021. Ini pertemuan kita yang terakhir teman-teman semua dalam semester ini ya. Karena setelah minggu ini kita akan masuk ke ujian akhir semester. Nah, di malam hari ini nggak ada materi apa-apa lagi yang akan saya sampaikan ya. Tapi sebelum saya masuk ke informasi untuk UAS-nya, teman-teman kalau ada yang mau bertanya tentang SPSS, saya persilahkan terlebih dahulu ya. Karena nanti ujiannya akan pakai SPSS teman-teman semua. Ada pertanyaan? SPSS ya, kalau ada saya persilahkan dulu. Nanti untuk UAS riset pasar ya akan menggunakan SPSS. Nanti akan ada soal yang teman-teman harus menjawabnya menggunakan SPSS. Kalau ada saya persilahkan dulu ya. Oke, kalau nggak ada nggak pertanyaan? Saya persilahkan dulu ya, kalau ada yang mau ditanya. Karena nanti ujiannya kita akan pakai SPSS teman-teman semua ya. Yang ada yang pakai SEM, tapi enggak saya pakai ya. Nah, untuk riset pasar, UASnya pakai SPSS. Jadi kalau ada yang mau ditanyain, saya buka dulu nih pertanyaan. Karena nanti saat ujian, saya nggak jawab pertanyaan apapun ya. Teman-teman harus kerjain sendiri. Ada? Oke, kalau nggak ada berarti saya anggap teman-teman nggak ada masalah dengan SPSS-nya ya. Nah, untuk ujiannya itu dimulai tanggal 5 Juni, teman-teman semua. Syaratnya untuk bisa ikut UAS, itu yang pertama teman-teman harus punya kartu ujian dulu. Ya. Kalau teman-teman nggak punya kartu ujian, berarti teman-teman nggak bisa ikut ujian akhir semester ya. Kemudian Pak, tanggal 5 hari Sabtu nggak, Pak? Kenapa? Oh, kok tanggal 5, tanggal 7, sorry. Tanggal 7 Juni ya, ujiannya dimulai tanggal 7. Syaratnya teman-teman harus punya kartu. Kalau teman-teman nggak punya kartu, berarti teman-teman nggak bisa ikut UAS. Ya. Saya nggak peduli mahasiswanya mau semester 2, 3, 4, 6, atau 8, kalau nggak punya kartu, nggak bisa ikut ujian saya. Ya. Itu satu yang harus teman-teman catat. Terus yang kedua, presensinya harus di atas 50%. Ya. Ini jangan ada yang semester 8, mata kuliah apapun presensinya di bawah 50. Teman-teman harus ingat masalah presensi, harus di atas 50 itu wajib. Ya, tuh, dua syarat itu harus teman-teman penuhi dulu ya. Kalau nggak terpenuhi, berarti teman-teman nggak bisa ikut UAS. Teman harus penuhi dua syarat tadi, punya kartu sama presensinya harus di atas 50%. Terus saya langsung ke ininya ya, untuk UAS riset pasar itu dimulainya hari Kamis, bukan hari Kamis ya, hari Rabu sesuai jadwal UAS. Sesuai jadwal UAS teman-teman. Saya ulang ya, nanti tolong jangan ditanyain lagi nih.
UAS riset pasar itu hari Rabu malam. Ya, berarti tanggal 7 Juni. Tolong teman-teman catat ya. UAS riset pasar itu hari Rabu malam tanggal 7. Nah, di kartu ujian tuh mungkin salah cetak ya. Di situ kan hari Selasa tuh, ya kan? Kalau teman-teman yang udah dapat kartu ujian, itu biasanya kayak kemarin, nah itu kan salah tuh ya. Nah, kalau teman-teman lihat di kartu ujiannya itu riset pasar hari Selasa ya. Kalau di jadwal ujiannya riset pasar hari Rabu, jadi kita ikut di jadwal, jangan ikut di kartu ujian karena di kartu ujian itu salah jadwalnya ya. Jadi saya ulang lagi, untuk UAS riset pasar itu hari Rabu malam Kamis. Jam ujiannya akan saya mulai dari jam 7 malam. Melalui Google Classroom. Catat ya. Ujiannya menggunakan Google Classroom. Jadi kita nggak pakai lagi pilihan ganda ya. Jadi UASnya semuanya esai. Menggunakan Google Classroom riset pasar. 8 manajemen ya. Google Classroom yang saya buat ya, bukan Google Classroom yang dibuat oleh BAK, bukan Google Classroom itu, tapi Google Classroom yang teman-teman kemarin ngumpul hasil UTS-nya di Google Classroom itu. Nah, jadi kita pakai Google Classroom itu ya. Jangan sampai salah alamat teman-teman ya. Bukan Google Classroom yang dibuat oleh BAK, tapi yang langsung dikelola oleh saya sendiri. Dimulai dari jam 7 malam, agak lewat sedikit ya. Terus sampai jam 11 malam. Jadi batas ujiannya sampai jam 11 malam. Nah, itu teknis UASnya ya. Kita menggunakan Google Classroom. Kemudian mulai ujiannya jam 7 dan akan berakhir di jam 11 malam. Kemudian untuk kisi-kisinya adalah soalnya nanti akan terdiri dari 5 soal. Ya. Soalnya terdiri dari 5 soal, 3 soal teori, terus 2 soal praktek. Saya nggak akan bahas yang teorinya ya. Nanti teman-teman lihat aja sendiri di soalnya itu. Nah, untuk yang soal praktek, itu yang pertama teman-teman harus ya, menyelesaikan masalah forecasting di SPSS. Saya ulang, ya. Untuk soal praktek yang pertama adalah forecasting menggunakan SPSS. Jadi teman-teman harus lakukan analisa forecasting menggunakan SPSS. Ya. Nah, teman-teman nggak perlu tanya ya, karena kan tadi sudah saya lemparkan ada yang mau tanya atau enggak masalah SPSS. Jadi kalau nggak ada ya teman-teman harus kerjakan saja itu ujiannya nanti. Buka saja video YouTube di grup itu ya. Teman-teman tinggal tonton saja di situ yang mengenai forecasting. Terus soal praktek yang kedua adalah teman-teman harus menyusun karakteristik responden menggunakan SPSS. Saya ulang, soal praktek yang kedua, teman-teman harus susun karakteristik responden menggunakan SPSS. Saya minta 20 data saja dari penelitiannya masing-masing. Jadi ini bukan data fiktif ya. Saya ulang. Soal praktek yang kedua, teman-teman harus membuat karakteristik responden ya, di SPSS sebanyak 20 responden ya, menggunakan data real, bukan data fiktif. Ya, jadi data real dari penelitiannya masing-masing itu ya, disusun coba karakteristik respondennya ya, 20 responden saja. Jadi bukan data yang dibuat-buat ya, tapi data yang memang real dari penelitiannya masing-masing. Teman-teman harus ada 20 data. Nah, untuk soal praktek itu, baik yang forecasting maupun penyusunan karakteristik responden, itu teman-teman harus berikan kalimat analisisnya. Ya. Jadi jangan cuma tabel yang berisi angka statistik, tapi teman-teman harus masukkan kalimat analisisnya di situ. Teman-teman belajar analisis sendiri. Nah, untuk yang forecasting, ya, itu nanti
dibandingkan, karena ada dua metode yang saya ajarin ya, metode regresi sama yang kuadratik. Kemudian untuk yang karakteristik responden, teman-teman harus analisis pertama karakteristik respondennya, terus analisis karakteristik jawaban respondennya. Gitu. Jadi ada dua di karakteristik responden ya. Yang pertama adalah hal yang melekat dengan responden itu, misalkan umur, pekerjaan, jenis kelamin. Tergantung nih semuanya dari penelitiannya masing-masing. Jadi setiap mahasiswa mungkin ada yang berbeda-beda ya. Terus di karakteristik responden itu yang kedua adalah teman-teman buatkan kalimat analisisnya untuk setiap jawaban responden yang teman-teman petakan menggunakan SPSS. Caranya gimana Pak? Udah saya ajarin ya di SPSS itu. Jadi jangan ditanyain lagi lah saya ya. Kan tadi saya buka pertanyaan ada nggak ada yang mau tanya ya. Jadi nanti pas ujiannya teman-teman kerjain aja sendiri ya. Nah, jadi data yang dipakai untuk karakteristik responden itu adalah data penelitiannya masing-masing, bukan penelitian temannya ya, tapi punya mahasiswa, punya teman-teman masing-masing gitu. Jadi jangan copy paste punya data temannya ya, itu berarti hal bodoh berarti ya. Itu sama aja teman-teman nyerahin datanya ke orang lain gitu. Jadi pakai datanya masing-masing. Pak gimana Pak, saya belum ngumpul data saya, itu resiko berarti ya. Pokoknya saya minta data yang real, bukan data yang fiktif. Karena nanti bisa kelihatan teman-temannya, kalau data yang di otak-atik itu kelihatan aja di SPSS gitu. Kalau yang pure jawaban responden itu kan bisa dibedakan, sama yang dimanipulasi itu gampang banget dilihat kalau di SPSS. Jadi teman-teman siapin 20 data saja, nggak usah lebih ya. Saya mintanya 20 data untuk karakteristik responden itu teman-teman susun. Nah, menjawabnya di mana? Ya, menjawabnya teman-teman ketikkan aja di Microsoft Word ya. Mulai yang soal teori itu jawabannya 1, 2, 3, terus soal nomor 4 yang forecasting, terus soal yang nomor 5 itu teman-teman jawabkan juga untuk karakteristik responden. Pak, untuk soal yang praktek tuh forecasting sama yang karakteristik responden itu yang diambil tabelnya yang mana-mana saja ya. Nah, teman-teman buka lagi di YouTube ya, teman-teman lihat di situ. Yang mana yang perlu diambil, teman-teman ambil saja. Karena nggak semua tabel tuh harus kita masukin di Microsoft Word, teman-teman ya. Begitu juga nanti deskripsinya. Misalkan karakteristik responden itu teman-teman bikin aja tabel yang lebih informatif dibandingkan dengan tabel SPSS itu ya. Karena tabel SPSS itu kan informasinya terlalu rumit. Nah, terus teman-teman bikin aja di Microsoft Word itu tabel yang lebih informatif. Nah, jadi saya rasa itu saja ya untuk informasinya pada malam hari ini. Kita lanjut dulu ke presensi ya, ini yang terakhir teman-teman semua. Seperti yang saya bilang di grup tadi ya, kalau yang memang terlambat masuk atau ketinggalan Zoom ini maka dianggap tidak hadir. Jadi jangan isi presensi kehadiran. Risa Maulida hadir nggak? Hadir, Pak. Adam? Hadir, Pak. Rizka Maulida ada? Nggak ada, oke. Harmoko? Hadir ya? Hadir, Pak. Muplik? Hadir, Pak. Susi? Hadir, Pak. Robi Gusmandar? Hadir, Pak. Hadir. Agus Fahrianur? Hadir, Pak. Natalia Neni? Hadir, Pak. Bayu Mukti Sanjaya? Hadir, Pak. Diki Zulkarnain? Hadir, Pak. Tiara Agustin? Hadir, Pak. Tutik? Hadir, Pak. Diki Hanarja?
Hadir, Pak. Berli, Hadir, Pak. Christina Desi. Christina Desi masih ada di situ nggak? Keluar sendiri kayaknya. Oke, tadi orangnya masuk. Saya tandain dulu. Terus Risa Noviana ada? Hadir, Pak. Tina Permatasari, Hadir, Pak. Widya Nurwanti, Hadir, Pak. Nur Indriani, Hadir, Pak. Misa Susanti, Hadir, Pak. Ridwan, Hadir, Pak. Diplan, Hadir, Pak. Aziza, Hadir, Pak. Nova Prastiwi ada? Nggak ada, oke. Sri Wahyuni, Hadir, Pak. Ahmad Fajrianur, Hadir. Rabiatul Adawiyah, Hadir, Pak. Egi, Hadir, Pak. Novita Sari 27, Hadir, Pak. Fajar Alka, Hadir, Pak. Murni, ada Murni? Nggak ada, oke. Mia, Hadir. Ayu Lestari, Hadir. Arif, Hadir, Pak. Claudia, Hadir, Pak. Syifa, ada Syifa? Hadir, Pak. Oke. Dela, Hadir, Pak. Hadir. ya Dela, ada Dela. Pak. Hadir, Pak. Fikri Haikal ada nggak, Fikri? Ada, Pak. Ada. Nurmala Ningsih, pengantin baru. Hadir, Pak. Sugi, Hadir, Pak. Wawan, Hadir, Pak. Gusti Lilis, Hadir, Pak. Sari Depi, Hadir, Pak. Alistin, nggak hadir. Oke. Ray, Hadir, Pak. Novita Sari, Hadir, Pak. Oki Jin, Doni Albasit, Hadir, Pak. Mahmudah, Hadir, Pak. Sumitra Dewi, Hadir, Pak. Eni Susilawati, Hadir, Pak. Suwarti, Hadir, Pak. Hidayanti Christine, Hadir, Pak. Andre, Hadir, Pak. Dwi, Hadir, Pak. Muhammad Taufik izin, Agus Kur, Hadir, Pak. Septian Bayu izin, Liti Kaliswana, Hadir, Pak. Septia Dia Anggraini, Hadir, Pak. Selvi Delviani. Ada orangnya, oke. Oke teman-teman ya, kita screenshot dulu untuk yang terakhir kalinya ini ya. Ini pertemuan kita yang terakhir atau yang ke-15 ya. Jadi jangan ada yang berbicara di layout, nanti akan terpindah sendiri. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Jadi, bentar, macet.
Sekali lagi. Terakhir. Oke, nice. Ya. Nah, jadi itu aja yang bisa saya sampaikan malam hari ini ya. Nggak banyak teman-teman. Jadi saya berpesan tidak bosan-bosannya ya. Teman-teman sudah di penghujung. Sudah 90% ini ya. Jadi setelah selesai UAS nih, teman-teman akan dihadapkan dengan yang pertama nih ya. Yang pertama itu seminar hasil KKN. Itu harus diseminarkan. Setiap kelompok wajib. Kalau nggak ada yang seminar, berarti nanti nilai KKN-nya akan ditahan tuh. Ya, jadi teman-teman nggak bisa yudisium juga ya. Nah, setelah itu baru sidang skripsi ya. Tapi kita mulainya untuk seminar hasil KKN sama sidang skripsi itu setelah UAS ya. Jadi kalau ada yang mau sidang skripsi duluan, kalau memang sudah ready ya jangan ditunda-tunda ya. Gitu, langsung aja gitu. Terus buat bimbingan saya nih ya, khususnya ini yang baru bimbingan itu masih Berliana kemarin ya, terus Fajri sama Diplan. Nah, Neni belum ada ketemu saya ya, apalagi Tutik itu belum tembus sama sekali ya. Saya nggak tahu progresnya sampai mana, tapi saya tunggu ya. Terutama buat Tutik nih nggak pernah tembus lagi ke ruangan saya tuh. Ya. Udah sampai di mana saya nggak ngerti juga ya. Terus Neni. Ada Pak, ada. Ya mana kalau ada tuh mana ya. Saya belum lihat. Ya. Terus Neni kemarin. Bapak tapi Bapak rapat. Nah tuh gimana tuh ya. Yang bimbingan saya ini tolong teman-teman jangan lost contact ya. Datang ke ruangan saya seminggu sekali. Saya mau lihat progresnya sampai mana gitu. Nah, jadi buat teman-teman yang lain ya, yang sudah di bab 4, itu mulai disusun aja bab 4-nya, terus uji validitasnya jangan lupa diuji dulu ya, paling enggak 20-30 responden teman-teman. Jangan semua responden diuji coba ya. Uji coba tuh 20-30 saja paling banyak. Jadi jangan semua data diuji coba ya, jelas paling dia. Apa sih gunanya kita uji coba tuh 20-30, karena kan kita cuma pengen tahu ya, apakah item dalam kuesioner kita itu ada yang cacat atau enggak gitu. Jadi uji instrumen tuh sama kayak kita mau berburu ya, saya sudah pernah bilang di kursus SPSS kemarin itu, kalau kita mau berburu kan senapannya kita cek dulu ya, apa ada yang macet kah atau enggak pelatuknya. Nah sama juga tuh kayak kuesioner tuh sebelum kita kasih yang realnya ke responden ya, itu kita uji coba dulu setiap itemnya itu ada yang valid atau tidak gitu. Kalau tidak valid berarti kuesioner tuh nggak layak untuk disebarkan ke responden. Logikanya tuh kayak gitu teman-teman ya. Jadi itu aja sih yang bisa saya sampaikan ya. Nah, untuk teman-teman semua tetap semangat karena waktunya udah ya paling 2 bulan lagi teman-teman di sini lah di kampus kita ini. Setelah itu ya, teman-teman akan out. Out itu dalam artian teman-teman lulus ya. Kalau misalkan memang lulus semuanya, semua mata kuliah maksudnya. Jadi untuk lulus sarjana itu bukan cuma skripsi ya, tapi semua mata kuliah tuh teman-teman harus lulus. Dan nilai D-nya itu maksimal 4 saja dan nggak boleh ada nilai E. Nah, itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan ya. Mari kita akhiri dulu pertemuan kita pada malam hari ini dan baca hamdalah. Terima kasih teman-teman semuanya atas waktu dan perhatiannya. Semoga apa yang pernah saya ajarkan pada teman-teman semuanya itu ya, mulai dari semester 2 kita ketemu ya, terus 3, 4 dan kita berpisah di semester 6, 7 ya, kita ketemu lagi di semester 8 ini. Semoga semuanya bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kalau misalkan nggak bermanfaat di hari ini ya bisa bermanfaat di masa yang akan datang gitu. Ya, siapa tahu ada rezeki teman-teman, ada yang jadi guru atau ada yang jadi dosen dan teman-teman mengajarkan hal yang sama kepada murid-muridnya dan itu adalah sesuatu yang bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Ya, terima kasih, saya akhiri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, terima kasih Pak.